Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rendika Valeri, SPD MPDE, selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran. Lalu yang saya hormati dan saya cintai teman-teman kelas S6G. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang ruang lingkup evaluasi tes dan non-tes. Saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok 2, yaitu ada Saudari Eliza Nur Maulidina, lalu ada Risma Duyanti, Rizka Aulia, Mutiara Asih, lalu saya Rifal Mialdi, Muhammad Syafiq Al-Qais, dan Muhammad Rizki. Nah, di dalam presentasi kali ini, subtema yang akan kita bahas yaitu pertama ada evaluasi pendidikan, konsep dasar, lalu jenis dan manfaatnya, kelebihan dan kekurangan tes dan non-tes, lalu ada penilaian pada tes dan non-tes. Di slide ini ada evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan menurut Toha tahun 2003. Lalu di dalam slide ini ada gambar segitiga. Di dalam puncak itu ada pendidikan objektif, lalu ada prosedur evaluasi dan pengalaman belajar. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita ketahui hubungan antara tujuan pendidikan, proses belajar mengajar, dan prosedur evaluasi atau pengalaman belajar. Tujuan pendidikan akan mengarahkan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar yang seharusnya dilaksanakan, sekaligus merupakan kerangka acuan untuk seharusnya dilaksanakan. Nama saya Risma Duyanti yang akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengenai konsep dasar tes dan non-tes. Di sini ada 3, penggunaan alat pengukuran, kedua asesmen atau penilaian, ketiga measurement atau pengukuran. Penggunaan alat pengukuran itu, tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan, yang mendasarkan harus bagaimana testi menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu. Penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkannya dengan standar atau testi yang lain. Sedangkan yang non-tes adalah teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dengan rangka evaluasi hasil belajar, lebih-lebih evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik, seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsinya terhadap guru, minatnya, bakatnya, tingkah laku, atau sikapnya, dan sebagainya, yang kesemuanya itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat pengukurnya. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Di sini pengertiannya adalah tidak sampai ke tahap evaluasi, melainkan sekedar mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran. Yang selanjutnya, measurement pengukuran. Pengukuran yang berarti proses untuk menentukan luas atau kuantitas sesuatu. Hasil suatu pengukuran belum banyak memiliki arti sebagai ditafsirkan dengan jalan membandingkan hasil pengukuran dengan standar atau patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penilaian pendidikan, patokan itu dapat berupa batas minimal kompetensi materi pelajaran yang harus dikuasai atau rata-rata nilai yang diperoleh oleh kelompok. Sebagai contoh, peserta didik yang memperoleh skor 7 dapat berarti memiliki nilai rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata kelompok yang memiliki nilai 8. Tetapi nilai tersebut dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan standar nilai kelulusan yang misalnya hanya memerlukan nilai 5. Nama saya Mutiara Asih. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Jenis-jenis tes. Yang pertama ada fungsi. Fungsi ini contohnya itu tes seleksi, tes awal atau pre-test, tes akhir atau post-test, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Selanjutnya ada aspek kejiwaan yang ingin diungkap.
Itu contoh-contohnya itu tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar. Selanjutnya, yang ketiga ada jumlah peserta. Ini contohnya itu tes individual dan tes kelompok. Yang keempat ada tes waktu. Itu ada power test dan speed test. Yang kelima ada respon. Itu contohnya tes nonverbal dan tes verbal. Yang terakhir ada bentuk, itu tes lisan dan paper and pencil test. Paper and pencil test ini tes subjektif dan objektif. Itu contohnya true or false, multiple choice, matching, short answer, completion, rearrangement. Nama saya Rizka, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu non-test. Yang pertama ada observasi. Observasi atau pengamatan adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua ada angket. Angket adalah kuesioner yang merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Pertanyaan tersebut berupa daftar diri, pengamatan, pengetahuan, dan lainnya. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan menggunakan tanya jawab secara lisan sepihak. Yang keempat ada sosiometri. Sosiometri merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial dan tingkah laku individu. Yang kelima ada autobiografi atau riwayat hidup, adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Yang terakhir ada inventory atau daftar cek masalah, adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui adanya masalah yang dihadapi individu dengan secara langsung menggunakan daftar kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami seseorang. Saya Eliza Nur Maulidina akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu manfaat tes dan non-tes. Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan memecahkan masalah, proses berpikir terutama melihat hubungan sebab akibat. Kemampuan menggunakan bahasa lisan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, mengetahui hasil pengajaran, mengetahui pencapaian kurikulum, mendorong peserta didik belajar, dan mendorong guru agar menjadi lebih baik. Tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, mengetahui hasil pengajaran. Sedangkan berdasarkan macam-macam tes dan non-tes memiliki manfaat sebagai berikut. Tes seleksi bermanfaat untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik, yang mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk meramalkan kemampuan peserta didik, sehingga untuk kedepannya dia bisa dibimbing atau diarahkan ke jurusan yang sesuai dengan kemampuannya. Tes formatif bertujuan untuk pembinaan dan perbaikan proses belajar mengajar, sehingga setelah dilaksanakannya tes formatif perlu dilakukan tindak lanjut, yaitu jika materi yang diteskan itu telah dikuasai dengan baik, maka pembelajaran dilanjutkan dengan pokok pembahasan yang baru. Namun jika ada bagian-bagian yang belum dikuasai, maka sebelum melanjutkan dengan pokok bahasan yang baru, terlebih dahulu diulang dan dijelaskan lagi bagian-bagian yang belum dikuasai oleh peserta didik. Hal ini disebut remedial. Lalu ada tes sunatif bertujuan untuk mengukur keberhasilan peserta didik secara menyeluruh, mengujikan materi secara menyeluruh juga selama 1 semester. Tingkat kesukaran soal pada tes sunatif bervariasi, sedang materinya harus mewakili bahan yang telah diajarkan. Manfaat tes diagnostis yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahpahaman konsep. Tes diagnosis dilakukan apabila diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik gagal dalam mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu.
Manfaat tes standar adalah untuk membandingkan tes belajar dengan pembawaan individual atau kelompok, membandingkan tingkat prestasi peserta didik dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok, membandingkan prestasi peserta didik berbagai sekolah atau kelas, serta mempelajarinya perkembangan peserta didik dalam suatu periode atau waktu tertentu. Saya Muhammad Syafiq akan menjelaskan materi selanjutnya. Tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian ringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru. Tes formatif. Tes formatif, tes yang dirancang khusus untuk mengetahui kelemahan konsep atau konsepsi yang berada di dalam diri peserta. Tes sumatif, tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes diagnostis, tes yang dirancang khusus untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik. Pretest, tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pembelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai sebaik-baiknya. Post-test, tes di mana waktu yang disediakan bagi tester untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Tes nonverbal. Tes nonverbal. Tes nonverbal yakni tes yang menghendaki respon jawaban dari tester bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Tes lisan. Tes yang dilakukan secara lisan. Kuesioner, yaitu tanya jawab. Wawancara. Wawancara secara umum dapat diartikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak. Dan yang terakhir, sosiometri. Ya, kita lanjut. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan tes dan non-tes ya. Itu yang pertama itu ada tes subjektif. Tes subjektif itu adalah tes yang terdiri dari soal-soal yang memiliki jawaban-jawaban berupa uraian. Kemudian ada tes objektif. Tes objektif itu adalah tes yang terdiri dari butir-butir dan yang dapat dijawab dengan memilih alternatif jawaban yang tersedia. Terus kemudian itu ada wawancara. Wawancara itu secara umum dapat diartikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan menggunakan atau melakukan tanya jawab lisan secara sepihak. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Kemudian yang kelima itu ada observasi. Observasi atau pengamatan adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Selanjutnya ada penilaian pada tes dan non-tes. Itu terbagi menjadi 3 bagian lagi. Itu ada tes subjektif yang di dalamnya itu ada metode analisis, kemudian ada metode global. Untuk tes objektif itu ada sistem denda dan ada lagi sistem tanpa denda. Kemudian ada non-tes. Non-tes itu terbagi 3 ya. Maksudnya ada menggunakan skala, ada kuesioner ataupun wawancara. Jadi kesimpulannya, dalam dunia pendidikan, pendidik perlu menggunakan penilaian tes dan non-tes untuk memperoleh angka-angka hasil penilaian. Hasil penilaian itulah yang akan diberi perlakuan berupa pengukuran dengan menggunakan perbandingan beberapa rata-rata kelas maupun standar ketuntasan minimal atau SKM. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Nanti kita akan lakukan sesi pertanyaan. Terima kasih.